Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 18 Februari 2022. Injil hari ini diambil dari Markus bab 8 ayat 34 sampai bab 9 ayat 1. Kita diingatkan bahwa Yesus Kristus adalah pemimpin yang transparan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau tidak menjanjikan kami hidup yang enak-enak saja dalam mengikuti Engkau. Tetapi sebaliknya, Engkau menantang kami untuk selalu siap sedia menghadapi kesulitan dalam mengikuti Engkau. Kami mohon semoga Engkau selalu menguatkan kami dan berilah kami keberanian untuk selalu tekun menghadap kesulitan dikala kami ditantang. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau seseorang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Yesus Kristus adalah pemimpin yang transparan. Kalau kita amati cara hidup para pemimpin yang karismatik, dalam pembicaraannya, mereka tidak takut-takut menyampaikan suka duka yang akan dihadapi. Bukan hanya janji yang baik-baik saja yang disampaikan, tetapi juga yang sulit-sulit disampaikan. Kadang kita mendengar para pemimpin karismatik menantang para pendengar atau pengikutnya. Yesus Kristus adalah pemimpin yang sangat karismatik, sangat transparan, sangat terbuka. Ia tidak memberi janji-janji muluk kepada para pengikutnya. Hari ini kita mendengar apa yang dikatakannya. Setiap orang yang mau mengikuti aku,
ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Yesus sungguh menantang para pendengarnya. Dia tidak menjanjikan hal-hal yang menyenangkan, tetapi justru hal-hal yang menakutkan. Dengan ini, Yesus mau menyiapkan batin dari mereka yang mau mengikuti Dia, supaya selalu siap sedia. Dengan ini, Yesus juga mau memberi kebebasan kepada para pendengar untuk memutuskan entah mereka mau mengikuti Dia atau tidak. Mengikuti Dia berarti siap menerima tantangan hidup. Tetapi di balik pernyataan itu, Ia juga menjanjikan kepada para pengikutnya bahwa Dia akan selalu menyertai mereka sampai pada akhir zaman. Dan bagi mereka yang selalu setia dan tekun mengikuti Yesus dan mengerjakan apa yang diperintahkannya, akan mengalami kebahagiaan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, apa yang dikatakan Yesus ini sesungguhnya selalu terjadi dalam hidup mereka yang setia mengikuti dan mengerjakan tugasnya. Banyak misionaris, sebagai contoh, mengalami banyak tantangan, tetapi mereka tetap tabah dan bahagia menjalankan tugasnya sebagai misionaris. Mereka percaya bahwa dalam kesulitan dan tantangan yang dialami, Tuhan selalu dan tetap hadir dan bekerja bersama mereka, sehingga tantangan itu selalu bisa dilewati dengan baik. Mereka percaya bahwa Tuhan selalu hadir dan bertanggung jawab akan hidup mereka. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, sebagai pengikut Yesus Kristus, kita berlomba-lomba mengikuti gaya kepemimpinan Yesus Kristus yang sangat transparan, terbuka, yang selalu promosikan kebenaran dan kenyataan hidup yang sebenarnya. Janganlah menabur janji-janji muluk yang pada akhirnya hanya mengecewakan banyak orang. Kita berdoa semoga Tuhan selalu membantu kita agar kita menjadi pengikutnya yang setia dan sanggup memikul salib hidup kita sampai akhir hidup kita. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.